Kembali lagi di Just Talk Wrestling, masih suasana lebaran. Tapi di suasana lebaran ini ada sebuah berita dari AEW. Dan ya bisa gue bilang Tony Khan itu crybaby. Kalau di WWE The Rock istilahnya Cody crybaby. Kalau gue bilang Tony Khan memang benar-benar crybaby deh ya. Flashback dulu sebentar. Banyak orang mungkin bakal ngelihat video-video gue yang dulu ketidaksukaan gue sama si Empang. Dan sebenarnya sih stand gue masih sama ya. Gue nggak setuju dia balik lagi ke WWE karena dia udah tua dan dia menyebabkan backstage brawl gitu di AEW 2 kali. Tapi setelah nonton interview podcastnya dia sama Ariel Helwani, dia akhirnya dikasih tahu gitu kronologinya gimana waktu sama The Elite nggak ngasih tahu ya, cuman sama tapi ngasih tahu sedikit cuman sama Jack Perry atau Jungle Boy dikasih tahu sedikit gitu. Terus gue langsung mikir, oh iya, gue harus denger two side of story di mana kemarin si Empang 2 kali backstage brawl. Gue nggak denger side-nya si Empang, tapi yang jelas aneh aja gitu, satu orang bisa kena kasus yang sama dari hampir nggak lebih cuma setahun gitu, dan berarti ada yang salah gitu sama si Empang. Gue nggak ngerti gimana sih ininya. Anyway, dari interview itu yang di Ariel Helwani, di mana salah satunya kenapa MMA Hour gitu ya punya Ariel Helwani, karena salah satu top jurnalis di dunia MMA. Mungkin lu nggak banyak tahu, mungkin dia bukan nama-nama kayak Dave Meltzer, nama-nama kayak Chris Van Vliet, tapi dia cukup mumpuni, dapat hampir berapa belas tahun dapat Journalist of the Year dari penghargaan MMA gitu. Dan nama Ariel Helwani ini udah cukup udah cukup top lah gitu di dunia jurnalis. Cuman fokus dia memang ke MMA, tapi dia juga sangat pro wrestling fans. Jadi dia pernah ngundang banyak pro wrestling fans, kemarin ada Cody Rhodes, ada Rhea Ripley, ada Becky, ada CM Punk, dan termasuk pernah ngundang Tony Khan. Dia kesel banget dulu pernah ada kasus di mana dia ngundang Tony Khan, tapi si Tony Khan-nya ditanya ini nggak ngejawab, ditanya dia yang capek gitu, apaan sih ini? Pas dia ngomong, kok Tony Khan nggak mau ngejawab apa segala macem gitu. Terus Tony Khan fire balik, wah jurnalis ini kayak crybaby gitulah. Dan gue pas ngeliat dari dulu emang tweet gue sering nge-tweet kalau Tony man up, lu backstage lu kenapa nih, atau apa ada yang nyentil aja sedikit dia kayak langsung ngambek gitu, kayak anak-anak rich boy yang nggak bisa handle masalah. Ya lu terlahir kaya, bapak lu bilioner, gimana sih bilioner dolar ya, gimana lu terlalu dimanjakan sama harta, apa yang lu mau dimanjakan gitu. Pernah masalah gitu sama si Tony Khan. Dan kemarin minggu lalu si Ariel Helwani ini sama si Empang interview, dan salah satunya ngebahas soal di London. Dia nggak bisa ngebahas soal yang sama Elite, cuman karena ada NDA kan, non disclosure agreement, yang berarti semua orang yang terlibat di situ atau yang tanda tangan kontrak yang tahu hal itu nggak boleh ngomong ke publik gitu tentang hal yang itu. Ada waktunya sih sekitar 20 atau 30 tahun gitu di ini, jadi mereka nggak mau ini. Tapi si Empang ngomong soal yang Jack Perry gitu, kenapa kasusnya, menurut si Empang dulu gue bahas ya, adalah si Jack Perry mau pakai kaca gitu, sampai udah banyak orang dokter udah ngelarang dia jangan, sampai Tony Schiavone, gue nggak tahu role-nya dia di AEW sekarang apa, tapi yang jelas jadi official lah si Tony Schiavone. Sampai akhirnya Tony Schiavone bilang ke si Empang kalau jangan gunain, tolong gue dong bilangin ke Jack Perry gini. Terus akhirnya dia bilang gue lupa gimana, akhirnya dia ke Jack Perry, ke Jungle Boy, terus terjadilah backstage brawl gitu di sana. Dan itu salah ini. Dia ngomong ke si Jungle Boy udah oke. Jungle Boy main di pre-show All In waktu itu. Terus dia mukul-mukul kaca mobil, this is
the man's use glass apalah gitu, lupa gue kata-katanya. Terus si Empang lihat ini kayaknya buat gue nih. Pas udah beres dia ke backstage, si Empang nyamperin karena si Empang sama Samoa Joe mau opening match di All In. Terus akhirnya brawl lah di situ kata si Empang. Terus dia ngelanjutin si All In katanya, gue respect sama Joe, respect sama beberapa teman gue, sama beberapa official yang baik juga. Tapi ya udahlah, setelah matchnya beres, balik ke backstage, terus si Empang bilang kalau wah dia pengennya tetap ada, pengen nonton aja gitu, pengen nonton All In, tapi dia kayak diusir tapi secara tidak langsung sama official AEW. Terus si Empang langsung kayak, lu mau tetap di sini apa mau balik gitu. Terus akhirnya dia bilang, apakah kalau gue pergi lebih menggampangkan pekerjaan lo, kata dia, intinya gitu. Iya, kata si officialnya. Udah, akhirnya dia cabut dari ini, dan setelah itu dia terakhir kali di AEW di All In di London itu. Nah, dari situ si AEW kayak fire back gitu. Dari situ Tony Khan AEW melalui Young Bucks ngumumin kalau bakal ada backstage footage dari All In gitu kan. Gua waktu pas ngeliat, apaan sih nih, apa sih maksud Tony Khan ngelakuin ini gitu. Gue nggak tahu ini apakah karena mau siapapun, mau itu Kenny Omega, mau itu Jungle Boy, mau itu Young Bucks, mau itu Hangman atau Chris Jericho pun yang di belakang bilang udah rilis aja gitu, tetap yang pegang kendali kan Tony Khan gitu. Maksud gue tuh, gue bakal tetap menyalahkan Tony Khan, kenapa gitu kan, kayak gitu. Tapi gue harus nunggu, tahu-tahu ini prank kan, tapi banyak source yang bilang ini legit gitu. Ya udah, gue tungguin lah sampai pada tadi pagi ada tuh kejadiannya. Terus gue lihat, gue nggak nonton Dynamite secara langsung, cuman gue pengen tahu apa sih emang yang diomongin. Dan biasanya kan wrestling itu cepet ya, di Twitter ini belum banyak tuh gue nyari gimana. Akhirnya gue nemu di YouTube dan footage-nya apa yang kayak si Empang bilang. Terus gue lihat jadi kayak si Jungle Boy lagi siap-siap atau lagi balik gitu, ada Samoa Joe juga lagi siap-siap, terus si Empang ini konfrontasi gitu, ngomong-ngomong terus didorong, akhirnya si Jack Perry diambil sama Joe, si Empang ditahan gitu kan. Wah, dia ngomong-ngomong ke nggak jelas gitu, kayak ada belokan gitu, dia ngomong-ngomong ke situ lah. Terus gue bilang, aja sama aja ini mah, apa yang nggak ada yang baru gitu. Maksud gue adalah, kenapa gue menyalahkan Tony Khan? Gue nggak tahu ya di sini yang nonton ini setuju apa enggak si Tony Khan ngerilis footage itu. Tapi apa gitu maksud dari ngerilis footage itu apa sebenarnya? Coba lu pikir apa coba? Apakah storyline wise? Lah si Empang udah dikontrak sama WWE, nggak mungkin dia ke AEW. Apa storyline buat Jungle Boy dia di New Japan sekarang, dan dia udah bilang dia mau minta rilis dari AEW, tapi Tony Khan nggak mau gitu. Soalnya gue udah ambil dari dua sisi dulu ya, si Empang sama Jungle Boy. Si Empang tuh emang banyak orang bilang si Empang itu emang orangnya straight to the point. Dia orangnya kalau saklek gitu, nggak yes man, nggak gimana pun. Jadi dia, gue nggak suka, nggak setuju. Dia selalu, meskipun dia masih junior, gue pernah dengar dari podcastnya Chris Jericho sama Edge waktu di mana si Empang 2008 masih baru, si Empang masih di WWE, cuma kegolongnya kan cuma masih di OVW dari 2005 sampai 2006 kalau nggak salah, seingat gue ya. Terus dia debut main roster, dia juga nama-nama belum besar banget kayak sekarang. Terus dia konfrontasi Chris Jericho sama Edge gitu, dan Chris Jericho sama Edge, gue lupa masalahnya tentang apa, tapi bilang dia emang orangnya stand up guy gitu. Jadi ini ya, termasuk dia waktu itu ngedukung si Daniel Bryan untuk jadi main event kan. Ya kayak gitulah, akhirnya dia salah satu stand up guy. Jadi emang ya udah gitu, gue suka enggak gitu. Nah, sementara si Jungle Boy kelihatannya kan personanya baik ya, dia anaknya almarhum Luke Perry kan, aktor. Terus ternyata gue dengar dari Bully Ray kalau emang si Jungle Boy ini terkenal bangsat gitu dalam tanda kutip ya.
emang nggak disukain. Jadi dia ngerasa si Bully Ray waktu itu, dan Bully Ray itu bukan orang yang baik kan, maksudnya dia terkenal asshole juga apa gitu. Cuman dia ngerasa dia tidak dihargai secara legend, dan dia juga nggak, lu bisa lihat di Busted Open dia kayak ini anak anjing juga ya, nggak ada hormatnya gitu, nggak yang halo abangku apa gitu, nggak. Jadi yang ya lu, terus malah si Bully Ray yang memperkenalkan diri, yang dia cuma yang nggak tegur sapa apa gitu. Jadi si Bully Ray bilang, kalau bisa bilang bahwa ya emang si Jungle Boy emang asshole juga gitu. Dan di belakang layar dia kan, dia usia masih 23 atau 24 gitu, ada banyak orang yang di belakang layar tuh sampai Tony Schiavone bilang ke si Empang kan, minta tolong gitu, untuk ini tolonglah si Jack Perry ini gitu kayak gitu. Jadi emang bermasalah aja, anak kecil bermasalah gitu. Nah, masalah yang kedua adalah kenapa si video footage ini dirilis, aneh kan. Gue sampai mikir apaan sih ini, kayak gini dirilis apa gitu. Gue mau ngambil satu contoh ya, waktu 1997 itu kejadian sekitar 27 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu. 24 tahun ya kalau ya? Atas, enggak deh, 27. Gue 97, iya benar. 27 tahun yang lalu. Gue belum nonton wrestling, tapi gue udah sering banget lihat ini, Montreal Screwjob dari Bret Hart, Earl Hebner, sama Shawn Michaels. Waktu itu udah tahu lah, lu kalau nggak tahu googling Montreal Screwjob, YouTube banyak, udah sering banyak dibahas lah. Mungkin Gilang Wrestling pernah bahas, atau mungkin channel ini juga pernah bahas, gua nggak tahu. Yang pasti itu kejadian fenomenal banget. Udah terjadi itu, Vince sama si Bret Hart mau ada debat gitulah ibaratnya. Bukan debat, misalnya Vince mau ngasih tahu kalau ini loh sebenarnya yang pengen gue iniin, kenapa gue harus jadi pengen ngomong berdua lah, man to man gitu. Dan di belakang layar, di backstage itu, Vince dipukul sama Bret Hart, ininya bengep. Terus akhirnya udah tuh, si Bret Hart tangannya patah, Vince bengep, udah gitu. Kejadian ini baru ketahuan itu beberapa tahun setelah si Montreal Screwjob. Jadi waktu udah ada si Bret Hart udah balik ke WWE, Bret Hart udah ngomong sama Vince, udah minta maaf, udah ngomong sama Shawn Michaels, Hebner gue nggak tahu, dipecat juga dari WWE kan. Tapi sebenarnya waktu itu bisa aja si Bret Hart dimasukin jadi storyline, dipecat sama si Vince karena dia, jadi kayak footage dari backstage-nya itu dirilis, terus Vince nggak suka, jadi storyline. Itu menurut gue lebih legit gitu daripada sekarang yang gue mikir apaan sih nih. Banyak hal-hal kejadian di backstage yang gue bukan OE Universe ya, balik lagi, cuman kayak kejadian si Empang cabut gitu, nggak pernah loh yang ada langsung gitu, ini si Empang nih lihat nih ya, dia balik gitu, dia ini Austin cabut waktu 2002 yang dia dibilang dia harus kalah sama dari Lesnar. Nggak ada gitu cuma ya udah Austin can take his belt and go home dah aja gitu, nggak jadi yang apa. Jadi menurut gue inti dari poin ini adalah lu harus bisa ngelit si company lu, dan lu harus bisa ngelit superstar lu gitu. Dan sekarang dengan rilisnya footage ini makin mengurangi respect gue sama Tony Khan. Kasian banget orang-orang yang di AEW, kayak Edge, gue suka banget sama Edge kan, Joe, MJF, mereka jadi kayak kehilangan. Lo kebayang sih ada di sebuah perusahaan, dan si perusahaan lo startup, dan si bos lo nih kekanak-kanakan gitu. Gue
nggak mau bahas soal itu. Tapi mirip kayak kejadian kemarin soal jersey yang pendesainernya yang kayak ngomong terus kan kayak lu kekanak-kanakan banget sih. Ini mirip kayak si Tony Khan gitu. Jadi kenapa lu harus ngerilis footage? Kenapa harus lu bilang kayak udah aja gue kangen AEW yang dulu gitu 2019 sampai 2021 22 di mana AEW-nya bener-bener fresh, di mana orang-orang yang main itu gue bener-bener fresh banget. Scorpio Sky, Sammy Guevara, siapa lagi ya, banyak, Orange Cassidy yang bener-bener fresh kan. Kalau dan storyline topnya emang kayak Chris Jericho, tapi Chris Jericho tuh ngebawa banyak banget ini. Sekarang dengan wave-nya AEW dari dulu, yang pas dulu lagi naik, ditambah ada si Empang, Bryan, Adam Cole, dan karena kebanyakan nge-hire orang kayak jatuhnya kayak WCW lagi, banyak orang yang kayak Andrade nggak kepake banget, Murphy nggak kepake banget, bukan Murphy siapa ya, itulah Malakai Black nggak kepake banyak gitu, jadi yang waste of talent AEW. Jadi sayang banget gue sampai sekarang. Miro nggak tahu gue kemana Miro sekarang. Siapa lagi ya, Keith Lee nggak kelihatan. Banyak talent di AEW yang ya udah gitu. Tony Khan tuh ibaratnya pengen buktiin banget kalau dia tuh bisa sukses gitu, bukan sama bapaknya, bukan sama keluarganya, tapi sama WWE, bahwa gue bisa sukses nih bikin wrestling company gitu. Gue pas sekarang lihat, wah ini cuma another TNA aja gitu. Gue jujur hilang respect sama Tony Khan. Hilangnya bener-bener besar banget, hilang respect gue karena anjing ngapain sih lu ngurus misalnya rilis footage apa gitu, gunanya apa. Sampai sekarang gue mikir aduh apaan sih ini orang, nggak ini banget gitu. Sangat hilang respect gue kalau misalnya Vince nge-push John Cena menang gitu ya, atau ya udah gitu, it's a business. Sekarang apa coba dia si Vince udah masih Empang udah bukan di WWE, terus nggak ada storyline Samoa Joe lagi storyline sama siapa sekarang, sama Swerve, Jack Perry juga di New Japan. Jadi apa gitu korelasi dia ngerilis itu, pengen bersihin nama aja. Oh ini siapa ngomongin gue, ini gue rilis aja nih videonya, dan ternyata bener sama kayak yang si Empang. Terus yang kayak semua orang, dan ini mah sama kayak yang si Empang, semua orang bilang di ini. Dan banyak juga yang tadi di lini masa Twitter, sosial media, lu masih pengen lihat AEW gitu. Gue jujur sih sebagai as a product of wrestling sih ya masih gue tunggu gitu ya. Edge Ospreay, Bryan siapa ya sekarang gitu, pokoknya Edge sama Adam Cole sama Mox juga seru kan, belum pernah have a match mereka gitu. Tapi ya gue sayangin banget sih, jadi gue berhilang-hilang respect sama Tony Khan. Jadi menurut gue untuk kedepan Tony udahlah, nggak usah mikir WWE, lu fokus aja sama talent lu harus bisa ngelit talent lu bisa bikin produk yang bagus, karena gue yakin sih AEW bakal bisa jadi top wrestling company nomor 2, tapi lu harus bisa, kan udah kayak tahun ke-5-nya kan, bisa lah gitu sampai tahun ke-10 gitu. Karena menurut gue untuk nyusul WWE udah susah, apalagi dia udah joinan sama TKO, udah collab sama UFC, jadi brother gitu sekarang, udah susah. Jadi dan WWE udah ke Netflix gitu. Ya udah lu bisa bikin wrestling company yang bener-bener wrestling company gitu, pro wrestling company, karena WWE udah beda banget, udah menurut gue bisnis wise sudah beda lah. Jadi balik lagi ke tadi, menurut gue lu lead locker room lu, bikin konten yang bagus kayak dulu, talenta lu pergunakan dengan baik, jangan cuma beli aja, karena lu nggak jauh beda sama WWE gitu aja. Dari gue, sampai ketemu di Just Talk Wrestling berikutnya.